Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,9% di level 7.184 dan hari ini kita melihat banyak sekali saham-saham yang naik ya. Meskipun yang naik kebanyakan adalah saham-saham komoditas. Tapi jika kita perhatikan, ternyata hari ini asingnya masih sedikit mencatatkan net sell. Untuk market reguler, net sell 162 miliar, sedangkan di all market mencapai 165 miliar net sell asingnya. Nah, hari ini kita akan bahas alasan kenapa IHSG naik dan ternyata bukan hanya saham Indonesia saja yang bisa mulai rebound, tapi juga beberapa saham di Asia. Jadi faktor utamanya yaitu di mana Presiden Trump mengisyaratkan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan juga Iran yang sebenarnya pemicu awalnya itu adalah serangan Israel ke Iran. Jadi yang sebenarnya harus dihentikan ini ya Israelnya dulu gitu guys ya. Nah baru biang keroknya diam ya tidak bisa seenaknya baru menurut saya perdamaian yang lama akan terwujud. Dan ini juga banyak sekali ya diberitakan dalam bahasa Inggris juga banyak, dalam bahasa Indonesia juga banyak, di mana Amerika Serikat akan menarik ya pasukannya dari Iran dan pengawasannya terhadap Selat Hormuz dalam 2 sampai 3 pekan gitu ya. Jadi ada range waktu nih dan memang hal ini juga berkat ya mediasi dari negara Pakistan yang menengahi antara Amerika Serikat dan juga negara Iran. Dan hari ini hasilnya IHSG kita menguat ya 1,9% ya menyebabkan saham-saham kita mungkin tidak semua ya yang ada di porto kita naik, tapi setidaknya kita sudah melihat adanya sinyal-sinyal perang berhenti atau deeskalasi perang ya guys ya. So ini guys ya untuk 10 saham yang menopang IHSG hari ini ada IMPC, Telkom, Brand, lalu ada DSSA, BRMS, ya VKTR, Aman Mineral, Bumi, BRPT dan Goto dan beberapa saham yang ada di sini. Kita akan bahas secara teknikal dan money flow-nya. Apakah memang ini waktunya kita membeli atau memborong lagi saham-saham bagus di harga murah ya yang kemarin sudah turun cukup dalam. Lalu faktor kedua, di mana US 10 years bond yield ini turun. Nah, jadi gini guys, aliran uang ya atau money flow bisa terlihat ya guys ya. Ketika sebuah kondisi terjadi, misalkan kondisi perang, nah pasti money flow-nya akan cabut dari saham, mereka akan mencari safe haven. Nah, mereka misalkan masuknya ke emas, misalkan ya ke emas, tapi yang kemarin menjadi titik berat adalah harga minyak yang naik. Berarti kan mereka mencari yang lebih aman nih dibanding komoditas gitu. Nah, mereka melihat bahwa US 10 years bond yield ini naik, guys. Ya, teman-teman bisa naik ya, guys ya, dari 3,9 ke 4,4 ya. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, berarti US 10 years bond yield ketika di-buy ini menguntungkan untuk investor Amerika Serikat. Ya, dibanding masuk saham, misalkan dibanding masuk kripto, Bitcoin yang sedang turun. Ya, karena perang sedang terjadi. Tapi ketika sudah mulai normal kembali, sudah mulai damai kembali, US 10 years bond yield-nya bisa saja turun kapanpun dan ini terjadi ya hari ini US 10 years bond yield-nya turun, otomatis dana investor di obligasi Amerika Serikat ini menjadi kurang menguntungkan. Nah, mereka pastinya akan kembali ya ke market emerging market ya ke bonds, sorry ke stocks ya. Mereka akan kembali ke stocks kalau misalkan ada potensi perangnya damai dan sahamnya naik. Nah, mereka akan kembali lagi beralih ke saham yang berpotensi menguntungkan mereka. Dan di sisi lain juga crude oil WTI alias harga minyak bumi ya, ini mengalami koreksi. Hari ini koreksi 4,2%-an guys di level 98 USD per troy ounce tapi masih berjalan ya. Sehingga hari ini di level 99,4 USD per troy ounce. Untuk Brent oil di level 102 USD per troy ounce juga sedang terkoreksi sekitar 1,8%. Lalu untuk harga gold hari ini naik lagi 1,19% di 4.730 USD per troy ounce. Sorry, kalau crude oil dan Brent oil per barrel ya, sorry.
Sedangkan untuk harga coal atau batu bara ini naik 0,2% di level 144 USD per ton. Nah, kalau misal tidak ada gangguan dari pasokan gas Eropa misalkan, saya rasa harga batu bara ya akan cukup sideways di level saat ini. Oke guys, kita mulai beranjak ya. Kita coba lihat apakah ada reversal juga di saham-saham big banks atau baru di saham komoditas saja yang memang bisa kita soroti ya. Untuk BRI, hari ini BRI-nya sebenarnya sempat naik guys ke area high di 3440. Nah, sempat naik ke area ini, tapi dia koreksi lagi sehingga closingnya itu di 3350 dan kenaikannya tipis hanya 0,6% saja. Dan hari ini kita lihat masih ada distribusi dari asing ya, BBRXZPAG sebagai top seller. Kita coba lihat ya guys ya untuk BBRI seperti apa. Wah, ternyata masih ada net sell nih, net sell 318 miliar. Setelah kita mengetahui saham apa saja yang di net sell asing, nanti kita akan buka juga ya ke teman-teman. Kita harus melihat apa yang juga diakumulasi. Nah, berarti kan kalau big banks masih ada kaitannya dengan ekonomi Indonesia yang mungkin asingnya belum terlalu yakin gitu. Meskipun kita ada surplus nih ya dari data-data ekonomi kita. Tapi tetap ya nanti bagaimana pandangan asing akan langsung tercermin di money flow-nya. Lalu untuk BNI hari ini lanjut koreksi 1% di level Rp3.720 per saham. Distribusinya juga terlihat jelas, ada CCBK sebagai top seller dan ini menandakan ya bahwa BNI juga masih di net sell asing. Hari ini net sell di 129 miliar. Gimana Kak, kapan kita mulai akumulasi atau borong lagi saham big banks? Mungkin ada yang mau averaging down, mungkin masih ada yang menunggu juga ya untuk pengennya beli di harga termurah gitu ya. Kalau misal masih turun kan lebih baik wait and see seperti yang kemarin kita bilang ke teman-teman. Tapi karena mulai ada angin segar ya guys ya, desas-desus Amerika Serikat akan berhenti mengawasi Selat Hormuz dan menarik pasukannya dari wilayah sana, ada secercah harapan lah untuk kita bisa memperbaiki porto kita ya dari yang tadinya merah menjadi hijau kembali dan melihat adanya reversal. Nah, ini yang penting, guys. Jadi kalau misalkan ada reversal di beberapa saham ya fokus dulu di saham yang diakumulasi. Nanti kita juga buka ya. Apa saja sih yang hari ini diakumulasi terutama oleh investor besar dan investor asing. Untuk Bank Mandiri hari ini juga sempat naik ke area high di 4830, tapi dia closing di 4720. Jadi turun lagi dan closing lagi di harga yang sama dengan kemarin. Hari ini ada distribusi dari AKZPBK guys ya di 1 April 2026 ini. Kita coba lihat ya. Wah, ternyata Bank Mandiri juga menjadi salah satu saham yang banyak dijual asing nih, 374 miliar net sell hari ini. It's okay ya, ini memberikan gambaran jelas bahwa Big Banks ini memang belum waktunya naik, guys. Tapi kalau misalnya besok naik gimana, Kak? Berarti kan asingnya masuk, belum tentu ya. Kalau misalkan naik, nah seperti hari ini contohnya, guys. Hari ini kan naik di awal sesi naik ya. Pas pembukaan sesi 1 naik, tapi pas akhir marketnya turun. Berarti kan objektifnya memang kita harus lihat di money flow-nya. Apakah benar-benar diborong atau tidak. Apakah diakumulasi atau tidak. Nah itu guys ya. Jadi misalkan naik 2% nih. Kita kan mungkin sesi 1 ya bisa menebak-nebak di data midday. Midday bisa kita jadikan patokan juga. Kalau misalkan midday-nya ternyata big banks diborong, ya teman-teman bisa eksekusi di sesi 2. Seperti itu. Ya itu menjadi patokan juga sebenarnya. Makanya kemarin-kemarin kita sempat ya bikin bikin analisa di midday ya guys ya, sama apa saja yang bisa dipantau. Nah, mungkin kita akan bikin lagi nih. Ya, mungkin kita akan bikin lagi agar teman-teman punya pandangan juga ya untuk eksekusinya ya disclaimer on kembali ke keputusan masing-masing. Untuk BCA hari ini juga sama ya, sempat naik ke area high di 6650 tapi dia kembali turun ke 6.500-an. Ya, meskipun memang ada kenaikan tapi tipis hanya 0,7% saja. Kita lihat untuk BCA hari ini ada BKKZAK sebagai top seller namun ZPYU sudah mulai masuk ya. Jadi langsung saja kita lihat net sell ya tapi tipis. Net sell hanya 8,9 miliar saja guys untuk hari ini. So, jika diperhatikan memang secara value transaction hari ini mulai turun dan net sell-nya juga mulai menipis. Ya, semoga ada
tanda reversal lah ya dalam waktu dekat ini untuk saham-saham big banks, meskipun per hari ini big banks masih di net sell asing secara overall, terutama untuk BRI, BNI, dan Bank Mandiri net sell-nya masih cukup besar, sedangkan BCA sudah mulai menipis. Kita mulai bahas saham yang menarik ya guys ya. Kemarin kita juga bahas Bumi, BRMS ya sebagai saham pantauan, karena saya yakin ya banyak yang pegang juga nih saham-saham Bumi, BRMS yang mungkin masih nyangkut atau floating loss ya. Saya penasaran guys, di kisaran berapa gitu ya untuk koreksi yang sudah terjadi. Karena tidak bisa dipungkiri banyak juga yang beli di pucuk. Kita ambilnya sampai di harga sekarang ya. eh Koreksi sekitar 49% dari area high-nya dari 400-an, jadi sudah turun lebih dari 50% ya, sebelumnya 56%-an. So banyak yang mungkin nyangkut di sekitar 20, 30 sampai 40% floating loss di saham Bumi. Dan itu cukup dalam sebenarnya guys ya, cukup dalam. Kalau misal teman-teman memang salah buy di harga tinggi, kita anggapnya salah buy ya, atau keliru untuk beli di harga tinggi. Karena mungkin menganggap bahwa buminya masih bisa naik setelah koreksi, bisa naik lagi seperti yang terjadi di beberapa waktu lalu. Namun pada kenyataannya perang meletus, MSCI juga memukul saham Indonesia. Jadi Bumi hari ini naik 10,19% di Rp238 per saham. Secara teknikal memang kita lihat ada tanda reversal, guys. Tapi saham bisa apa ya? Bisa bergerak cepat ya. Misalkan sesi 1 naik, sesi 2-nya turun amblas, itu bisa terjadi. Tergantung dari apa yang terjadi di hari itu, berita apa yang keluar gitu, guys. Kemarin kita belum ada mendengar ya kabar-kabar Amerika Serikat tarik mundur pasukan dan lainnya, belum ada desas-desus penghentian perang, dan itu menjadi kekhawatiran ya kalau misalkan tiba-tiba saham Buminya bisa turun lebih dalam, ya otomatis ada harga yang lebih murah untuk dibeli. Tapi kalau misalkan akumulasinya mulai terlihat, nah ini beda cerita ya, mungkin bisa dipertimbangkan. Karena saya yakin otomatis lah kalau misalkan saham yang kalian pegang sedang minus, lalu tiba-tiba ada tanda reversal, saya yakin otomatis teman-teman akan buy, ya akan ikut FOMO. Wah, ini waktunya jalan nih, waktunya naik nih. Saya nggak mau ketinggalan harga sekarang. Saya buy. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi kalau turun mereka takut ya. Biasanya seperti itu karena kita membahas emosi. Ketika turun takut, ketika naik FOMO. Gitu guys, kebanyakan. Jadi otomatis hari ini pasti teman-teman sudah averaging down, dan ketika sudah dilakukan ya sudah ya. Mungkin tinggal dihitung berapa lot lagi nih yang bisa ditambahkan untuk saham Bumi. Kalau misalkan besok ternyata ada normal correction, ya semoga tidak jebol support ya, tidak jebol di bawah 200. Hari ini ternyata ada normal akumulasi dari AKSSLG guys. Kita langsung saja cek untuk saham Bumi. Untuk Bumi, hari ini ada akumulasi asing ya, 79,8 miliar, meskipun memang angkanya tidak begitu besar, tapi jika kita lihat di 1 minggu perdagangan yang lalu, sudah cenderung di net buy asing. Jadi sudah mulai oke untuk Bumi, meskipun asing belum apa ya, belum besar lah. Dia kalau besar itu di atas 100 miliar. Nah, itu saya rasa sudah mulai sangat bagus. Tapi untuk sekarang ya mungkin akumulasinya mulai oke ya, tapi tidak begitu besar. 10% kenaikan hari ini cukup lumayan guys, membalas kemarin ya. Karena kemarin kan koreksi 4%-an, hari ini lanjut naik lagi. Jadi ada tanda-tanda reversal yang kita lihat dari sisi teknikal juga mulai bagus. Begitupun juga dengan Dewa. Dewanya naik 15,8% di level Rp505 per saham. Ada akumulasi dari AK, ZP, dan CP. Cukup menarik karena retailnya banyak yang buang barang. Ya wajar sih guys ya, karena banyak juga yang buy on weakness, mereka yang punya di harga bawah punya advantage untuk take profit. Jadi Dewa hari ini net buy di 106 miliar, ini cukup bagus ya guys ya, untuk net buy hari ini cukup besar. Karena di minggu sebelumnya asingnya cenderung net sell. Jadi memang kita melihat tanda reversal. Yang pertama dari technical, yang kedua dari money flow-nya ya.
Kalau fundamental sih sebenarnya juga boleh dilirik, misalkan, laba BRMS naik, laba Dewa naik, laba Bumi naik, berarti kan memang perusahaannya ke arah yang bagus ya, performanya sedang oke. Jadi minus pun mungkin teman-teman punya validasi ya. Wah, jangan dijual dulu nih, biar naik dulu gitu ya. Lagi bagus-bagusnya. Sahamnya lagi berkembang meskipun ya belum bisa bagi dividen kembali ya. Tapi ada hal yang menenangkan ya, di mana perusahaannya ternyata bagus dan layak untuk di-hold. BRMS hari ini naik hanya 6,8% dibandingkan closing kemarin, close di Rp780 per saham. Meskipun kenaikannya tidak setinggi Bumi dan Dewa, tapi BRMS kita perhatikan sih mulai oke juga nih. AKBK-nya mulai masuk, ditambah ada CD juga, ya beberapa asing juga mulai masuk di BRMS. Coba kita lihat ya untuk BRMS Bumi Resource hari ini net buy 32 miliar, setelah kemarin net sell 109 miliar. Kalau ditanya ya, day by day, ini kenapa asingnya keluar masuk gitu. Jadi kayak pelin-pelan gitu ya. Kita analisa kemarin kan net sell nih, net sell-nya jumbo 109 M. Perlu waspada. Ya memang benar guys. Selama belum ada genjatan senjata ya kita perlu waspada. Tapi hari ini ternyata asingnya masuk. Nah, itulah pentingnya kita analisa juga secara periodikal. Ya meskipun kita day by day kita bahas, tapi secara periodik juga perlu ya dilihat secara umum. Nah, ini kan jika kita runtut dari minggu lalu sebenarnya asingnya mulai masuk. Jadi yang 109 M net sell kemarin itu bisa dibalas dengan di tanggal 25 net buy 120 M ya. Jadi lebih besar mana nih kalau kita jumlahkan ya, misal 1 minggu atau 2 minggu. Lebih besar mana? Value net sell-nya atau value net buy-nya. Nah, itu yang saya maksud analisa money flow secara periodik ya. Jadi data ini kita sangat perlu, guys. Data ini kita perlu berdasarkan tanggal, berdasarkan bulannya, day by day ada angkanya, ya kita sangat-sangat penting nih. Karena secara periodik kita bisa lihat, oh 1 minggu terakhir asingnya sebenarnya sudah mulai pegang barang nih. Ya meskipun kemarin net sell, tapi value-nya lebih besar net buy. Jadi, teman-teman yang mau buy on weakness tidak ragu-ragu seperti itu. Kita lanjut ke PSAB ya. Untuk PSAB kita lihat ada kenaikan 14,13% di level Rp525 per saham. Ada akumulasi juga dari AK, CC, dan BK. Cukup menarik ya untuk beberapa saham di sektor emas, guys. PSAB hari ini mulai akumulasi kembali 25,4 miliar. Nah, kalau seperti ini kan minggu lalunya net sell ya. Oh, minggu lalunya net sell. Berarti memang minggu lalu belum ada kabar-kabar gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran masih panas gitu ya. Kondisi geopolitik juga belum stabil, ya wajar. Lalu kita lihat hari ini, mulai hari ini kita pantau nih. Apakah besok akan berlanjut akumulasi atau tidak? Ya, kalau misalkan besoknya ternyata net sell jumbo yang terjadi, otomatis ya kita runtut dari belakang. Oh, ternyata masih net sell. Ternyata kabar damainya belum 100% nih gitu ya, belum dilaksanakan nih. Jadi masih isu atau baru isu yang keluar. Tapi ya semoga saja benar ya, semoga benar-benar ada gencatan senjata dan tidak berlangsung lebih lama lagi untuk perangnya. Karena ya kita juga ingin untung lah ya di saham di mana portfolio kita juga mau hijau gitu guys ya, tidak tidak mau berada di zona merah terus seperti itu. Jadi PSAB cukup menarik untuk dipantau karena memang tidak turun ya dari level support sebelumnya yang menjadi support terdekat untuk PSAB di 458 ya. Bisa dikatakan teman-teman yang buy on weakness punya advantage untuk jualan hari ini ya. Kita lihat sendiri di sini banyak retail yang keluar. XLY, PXCP, DSQL, MG ya guys ya. Ini retail semua guys yang keluar. Mereka take profit dan itu wajar ya. Wajar. Di atas 10% mereka take profit ya sangat wajar. Ya tidak ada yang perlu diperdebatkan. Cuan is cuan. Tapi kalau misalkan naik lagi ya mungkin strateginya berubah nanti menjadi trend following. Oke untuk Archie hari ini naik 9% di level Rp1.500 per saham dan kita lihat ini menjadi tanda-tanda reversal untuk saham-saham emas termasuk Archie. Ada akumulasi guys hari ini dari AKCC, kita coba cek untuk Archie. Net buy asing di 50 miliaran. Kita cek ya HRTA juga naik ya guys ya, 16% bahkan hari ini.
Net buy-nya di 3,9 M, CCAK masuk dan retailnya jualan. Bagus ya. Lalu Antam, Antam hari ini juga naik 6% di level Rp3.710 per saham. Untuk hari ini ada akumulasi. Meskipun sepertinya dari domestik, coba langsung saja kita cek ya untuk Antam. Antamnya net sell asing di 65 miliar, berarti yang akumulasi Antam hari ini adalah domestik. Kita lanjut cek untuk HRTA. HRTA ya seperti yang tadi kita bilang net buy-nya 3,9 M. Jadi meskipun ada beberapa saham emas yang terpantau mulai diakumulasi asing dan naik ya, naik bagus, tapi tidak semuanya diborong asing guys, hanya beberapa saja dan um, ada juga domestiknya seperti itu. Kita lihat ya, untuk saham yang hari ini paling banyak dijual oleh asing atau di net sell. Bank Mandiri, BBRI, BBNI, Antam, lalu ada ITMG, PTBA. Ya, ITMG, PTBA hari ini koreksi guys, karena memang sudah naik cukup tinggi. Lalu ada Unilever, Pegas, NSSS, lalu ada MBMA, Inco, Medco, TAPG, INKP, Adro Elsa, Aman Mineral, PTRO, dan TINS. Sedangkan untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada Dewa, Telkom, lalu ada Bumi, UNTR, Arci, Astra International, Bull, Emas, Bufa, AADI, BRMS, BP, INET, MDKA, PSAB, IMPC, lalu ada Cuan, INDF, dan WiFi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.